kembali lagi ke Mas Iwan. Kalau gitu Mas Iwan, sebenarnya secara geopolitik sebenarnya situasi yang saat ini dengan klaim kemenangan dan juga gencatan senjata, apa geopolitiknya apakah berubah nih sekarang ini? Kalau perang ini nggak ada kan ini perlahan tapi pasti kan sedang terjadi dedolarisasi. Perekonomian secara regional, blok-blok, bagaimana terakhir pun kita pakai QRIS saja diminta untuk jangan pakai supaya kita tetap menggunakan. Nah ini dengan semakin luasnya dedolarisasi kan terjadi perubahan. Ya dibilang New World Order atau apapun itu yang... Artinya? Ya mungkin tatanan dunia yang lebih adil ya. Tidak orang bisa diatur secara koersif militer maupun tekanan ekonomi dan perekonomian regional ini bisa tumbuh. Jadi artinya makna peperangan ini bukan hanya untuk Iran, Israel, Amerika Serikat, tapi semua. Ya ini global ya. Jadi situasi ini bagian dari the big picture-nya adalah ya situasi yang sedang shifting. Oke, tapi kalau untuk bicara soal posisi Amerika Serikat sekarang di mana? Dan superpower lain misalnya contohnya Tiongkok ini juga ada di mana? Ya kalau kita lihat sebetulnya akhir tahun ini kan ada rencana pengiriman perdana minyak dari Iran ke Tiongkok lewat jalur darat pertama kalinya. Jadi tidak melewati Laut Cina Selatan, Selat Malaka yang diproyeksikan kekuatan barat untuk choke point untuk mematikan ekonomi Tiongkok. Gitu. Jadi akhir tahun ini dan juga Iran ini posisinya sangat geostrategis buat Rusia terutama untuk wilayah Kaukasus ya, Dagestan, Chechnya, Georgia, Armenia, Azerbaijan. Jadi mereka, Rusia, Cina, Tiongkok tidak bisa membiarkan ini situasi kacau di Iran. Oh oke. Tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah Mas Hasibulo, sebenarnya siapa negara yang paling diuntungkan dengan peperangan ini? Tiongkok kah? Sebenarnya kalau bicara tentang keuntungan tidak ada yang diuntungkan daripada perang. Ini terutama soal ekonomi ya? Iya, kalau secara ekonomi. Cuman saya melihat secara politik justru ada hal yang sangat penting setelah perang ini, yaitu yang saya sebut tadi terciptanya keseimbangan baru. Jadi kalau dulu sebelum perang 12 hari ini penguasa Timur Tengah adalah hanya satu, yaitu Israel. Dia penguasa langit pertama sampai langit ke-7. Diserang apapun dia bisa nggak kena ya. Tapi perang ini mengubah realitas itu. Hari ini ada Iran yang siap mengganggu Israel kalau dia main-main cuma di langit kelas 1 dan 2. Dan ini secara politik di tingkat Timur Tengah maupun global bisa punya dampak luar biasa. Kenapa? Satu, ini maknanya akhirnya menjadi klaim perang. Apa makna klaim perang? Di antaranya adalah berarti tidak ada yang merasa kalah. Amerika, Israel, dan Iran tidak pernah merasa kalah. Jadi oleh karena itu Timur Tengah saya sampaikan pasca perang 12 hari ini berada dalam kerawanan semi permanen. Artinya apa? Kata-kata ini, kalau Israel, kata orang Jawa, sak waya-waya nyerang, maka Iran akan siap untuk memborongnya. Jadi inilah sebuah kerawanan yang akan kita lihat bersama-sama setelah perang 12 hari yang berakhir pada 22 Juni kemarin. Dalam artian bahwa ini juga warning buat Israel dan juga Amerika Serikat, begitu ya Pak Agung? Betul. Di dunia ini perang itu adalah kelanjutan dari politik, di mana setiap negara itu beranggapan bahwa dunia ini adalah dunia anarki, tidak ada aturan, tidak ada pemerintahan dunia yang akan memaksa kita untuk melaksanakan. Akhirnya Israel, Iran harus survival untuk interestnya masing-masing. Masing-masing menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk memajukan kepentingan masing-masing. Nah Amerika sendiri ini selama ini mengkonten, namanya containment daripada Iran, jadi dikonten, dihalang-halangin. Namun kalau dulu di dunia yang multipolar itu maksudnya banyak yang berkuat, itu biasanya kalau ada masalah cuek aja biarin. Bipolar pada saat perang dingin dulu, kalau ada suatu masalah biasanya overreaction, maksudnya Rusia ada atau Uni Soviet ada di Afghanistan, Amerika ikut bantu. Sebaliknya Amerika nyerang di mana, dibantu diserang juga seperti di Afghanistan gitu, sama juga tempat yang sama. Nah sekarang pada prakteknya hal ini pada saat dia menjadi tunggal penguasaan Amerika, biasanya yang lain itu akan membentuk semacam persekutuan untuk melawan. Dan Amerika celakanya mengkonten, atau Amerika dan Sekutu mengkonten Rusia.
Akibatnya Rusia sudah disanksi, embargo segala macam, itu namanya kekuatan instrumen ekonomi namanya. Itu akhirnya sekarang terbukalah dengan Cina, Rusia, sekarang nggak takut lagi. Dia bisa ngirim alat senjata, bisa mengirim ini, akhirnya justru malah Iran yang dikonten itu sekarang malah jadi terbuka untuk mendapatkan bantuan senjata, bantuan lain-lainnya, dan hubungan ekonomi di luar daripada tata dunia baru versi Barat. Berarti artinya ini juga mengirim pesan atau sinyal ya bukan hanya Amerika saja saat ini yang bisa kemudian mengatur-ngatur semua negara. Pak Dian. Tidak. Terima kasih Mbak Audrey. Sekedar menambahkan apa yang disampaikan teman-teman. Marilah kita lihat ya sejarah ke belakang sedikit. Ketika perang Iran sama Irak saja, Irak memulai menyerang. Dibalas serangan sampai Iran bisa masuk ke Irak. Tapi pihak yang kalah biasanya kemudian mencari bantuan ya. Nah, Irak juga mencari bantuan, padahal sudah dibantu oleh Amerika juga waktu itu. Tapi akhirnya tidak mau mengaku kalah, tapi mengajukan usul gencatan senjata. Seperti sekarang kan, Amerika sudah membantu karena anak Israel. Anak didiknya kalah. Oke. Dia minta bantuan. Juga sudah menunjukkan Iran tidak akan begitu saja membiarkan. Makanya yang ditawarkan adalah gencatan senjata. Jadi kalau kalah menang buat saya ya pihak yang kalah sekarang. Tapi pada saat kemarin Trump atau dalam artian adalah Amerika Serikat mencoba juga untuk menyerang Iran, bukannya artinya ini juga bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat lah yang menentukan. Betul, kalau soal menentukannya. Karena buat saya di Israel, di Timur Tengah itu kuncinya cuma Trump. Kalau saja dari awal Trump itu dijewer sama Trump, Israel dijewer sama Trump, dia nggak akan berani berulah. Sekarang baru dijewer ini, setelah nyaris kalah. Buat saya begini loh, negara paman itu hanya berani lawan anak kecil ya. Lihat Grenada, itu jelas kalah lawan, makanya kepala negaranya diganti. Lihat Panama, Noriega diganti. Oke, baik. Karena negara-negara seperti itu yang dilawan, itu terlihat kalah menangnya. Tadi katakan teman-teman, sekarang memang agak susah karena belum sampai mereka hancur-hancuran dan kelihatan siapa yang menang, udah minta tolong. Ya kira-kira gimana lah itu lah. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau menyapa dulu ada Mas Hanafi, ini adalah warga negara Indonesia.